Jangan panggil aku direktur utama. Panggil aku kakak. Kakak. Maya, cepat buka pintunya. Kamu masih mau menikah denganku? Kak, ini kurang baik. Adik laki-laki, tidakkah kamu merasa ini lebih seru? Maya, jangan menyesal nanti. Kakak, ini kan kamu yang mulai. Kamu siapa? Kita kan kencan buta hari ini. Besok langsung menikah. Harus cek dulu orangnya. Kamu siapa? Berani-beraninya mengacau. Aku asisten khusus baru direktur utama Maya. Asisten khusus? Itu apa? Asisten khusus itu, di masa yang sensitif, memberi bantuan khusus. Direktur utama, bagaimana? Kamu baik-baik saja? Jangan panggil aku direktur utama. Panggil aku kakak. Kakak. Tak main dengan orang dekat. Aku lebih hina dari binatang. Halo, Merusak kencan butaku lagi kemarin. ibu. Dia kasih aku obat diam-diam. Terus kenapa? Dia kan anak dari grup Setiawan. Kamu perempuan hampir 30 tahun. Sudah bagus dia mau menerimamu. Apa asalkan aku menikah? Ibu akan puas? Hari ini, entah kamu minta maaf ke Tuan Mudario, mohon dia mengampunimu, atau menikah dengan menantu yang kusukai. Kalau tidak, jangan pulang. Ada apa, Kak? Apa karena tadi malam aku... Tentang kejadian tadi malam, aku akan bertanggung jawab. Menikah denganku. Menikah denganku. Kenapa? Kamu punya pacar? Tidak, Kalau begitu, kamu tidak mau. aku mau. Kamu penurut sekali ya? Itu, aku tak akan perlakukanmu buruk. Aku bisa transfer 2.200.000.000 rupiah per bulan. Tapi, kamu harus perlu bantu aku menghadapi keluargaku. Apa... tak perlu lakukan apapun. Aku tak akan ganggu hidup pribadimu. Juga tak akan minta tinggal bersamaku. Kamu hanya perlu bantu aku. Punya status sebagai orang yang sudah menikah. Teman aku main sandiwara saja. Dapat gaji setinggi itu, kerja begini, hati nuraniku tak tenang? Atau... Kalau kamu tidak mau, aku juga tak memaksa. Kak Maya, maksudku, dapat gaji setinggi itu, menyerahkan diri juga boleh. Dulu dia, jangan-jangan kerja di bidang itu. Adik laki, jangan berkhayal hal yang bukan milikmu. Kak Maya bukan hal... Kamu bilang apa? Tidak, Kalau begitu, sore ketemu di depan kantor catatan sipil. Kak Maya, ternyata kamu benar-benar lupa aku. Begini juga bagus. Selidiki celah di grup Setiawan. Aku akan buat dia lenyap dari Kota Selatan.
Kamu kenapa di sini? Mau ikut aku mendaftarkan pernikahannya? Terlambat. Yang mau aku nikahi sekarang adalah cacaku. Kakak sepupu, kemarin Tuan Muda Rio Setiawan tak tertarik padamu. Kamu juga tak perlu buru-buru mengejar begitu. Dia bilang begitu padamu. Perempuan murahan macam kamu, bandingkan dengan caca kami. Kau mau proyek distrik timur itu? Jangan bicara sembarangan. Mengerti? Bertemu Tuan Muda Rio, pria hebat seperti ini, adalah rezekiku. Benar. Selamat ya, kamu cuma ambil sampah. Yang kubuang. Tuan Muda Rio, lihat dia. Kuperingatkan kau, jangan cari masalah. Kemarin masih pura-pura seperti apa? Seperti wanita suci, ya? Nyatanya, cuma si manis. Kamu, yang mau ku kawini sekarang, hanya cacaku. Kalau otakmu tak waras, jangan asal ngomong. Aku pergi dulu. Jangan pergi! Kak, kamu baik-baik saja? Lagi-lagi kau dasar. Istriku berani kau sentuh? Kakak sepupu, orang yang kau daftarkan nikah hari ini, bukan pria hidup dari perempuan ini kan? Dengar baik-baik. Percaya atau tidak, dengan satu kalimat dariku, kau takkan bisa cari makan di kota selatan lagi. Kak, aku takut kau akan melindungiku, kan? Tuan Muda Rio, proyek distrik timur itu bisa kubatal. Tapi hari ini, jangan diperpanjang lagi. Kalau tidak, meski kecil, perusahaan kami tak takut hancur bersama. Kau cukup melindungi pria hidup dari perempuan ini. Bisa ku maafkan dia? Tentu, manfaat segini pasti tak cukup. Tuan Muda Rio, Halo? Siapa? Kau dasar. Masalah apa lagi yang kau buat di luar? Ayah? Katanya kau menghina orang yang tak seharusnya kau hina. Sekarang harga saham perusahaan anjlok. Pulang sekarang. Tuan Rio Setiawan, kalau tidak ada urusan lain, kami lanjutkan urusan kami. Kalau bicara soal menghina orang belakangan ini, hanya dia orang ini. Tuan Muda Rio, mungkin ada salah paham. Aku dan Maya Pratama sudah kenal sejak kecil. Dia mana mungkin kenal orang penting apapun? Iya juga. Hari ini mereka beruntung. Lain kali, aku habisi mereka. Tak kusangka, aku menikah seperti ini. Kak Maya, kau menyesal? Apa yang perlu disesali? Ingat, kita cuma saling memanfaatkan. Hanya hubungan kerjasama. Yang kuperlukan hanya Kak Maya. Maya, besok ada acara keluarga. Bibi keduamu dan keluarganya akan bawa menantu baru datang. Jangan sampai kau terlambat. Sekarang giliranku butuhmu. Kamu, keluarga, besar. Rio, bukannya kau dengan Maya? Kau jadi suami Caca? Itu karena caca kami lebih unggul, baru cocok dengan Rio, pria baik seperti ini. Maya Pratama kalian itu tak tahu terima kasih. Artinya dia tak punya keberuntungan ini. Maya Pratama itu angkuh sekali. Lebih suka nyokong pria yang hidup dari perempuan. Daripada mau dengan Rio kami, manajer umum grup Setiawan ini. Bukan begitu. Jangan asal ngomong. Masa iya? Kamu nggak percaya? Telepon saja, tanya anakmu itu, muka keluarga Lin kami. Hampir habis dipermalukan. Betul, menurutku sih, dulu jangan disekolahkan. Perempuan tuh, kalau kebanyakan tahu, hatinya jadi liar. Bu, aku pulang. Maya, dia siapa? Ini suamiku, Raka Saputra. Bibi tertua. Ini tuh yang kubilang. Kakak sepupu, pria simpanannya. Maya, kamu bawa orang begini. Buat bohongi aku? Memalukan aku saja? Ini, Bu, ini suami sahku,
Sudah nikah resmi? Bibi tertua. Ku dengar pria yang dicari sepupumu cuma asisten di kantornya, asisten biasa. Nggak punya apa-apa. Mana bisa dibanding sama Rio kami? Aku yang punya cukup. Punya uang buat apa? Akhirnya urus suami anak. Tahu nggak kenapa? Aku cari uang banyak. Biar nggak perlu pilih sampah, urus suami anak. Menurutku, menikah tuh harus cari yang mapan. Lihat, yang nganggur ini pertama kali datang, hadiah pun nggak mampu. Lihat Rio kami, bawa hadiah sebanyak ini. Kasih aku sepasang anting emas besar. Aku bilang tidak usah, tetap tak didengar. Bibi, sebagai menantu, wajib berbakti pada ibu. Ken, orang tertentu. Nyonya Pratama, ini pesanan untuk Anda. Batangan emas 10 kilogram. Tolong tanda tangani. Nyonya Pratama, ini pesanan untuk Anda. Batangan emas 10 kilogram. Tolong tanda tangani. Barang semahal ini, siapa pemesannya? Perlu ditanya? Selain Rio di sini, siapa yang mampu? Rio, kamu yang pesan. Astaga, terlalu royal. Iya, aku tak mungkin seperti orang lain. Hanya bawa buah. Kak Maya, mau lihat pertunjukan bagus? Tuan Saputra, tolong tanda tangan di sini. Saputra? Bukan Setiawan? Anda salah. Pemesan Marga Setiawan. Rio Setiawan. Rio, katakanlah, Pemesan bernama Raka Saputra. Apakah Anda Raka Saputra, Tuan Saputra? Halo, saya Raka Saputra. Tuan Saputra, maaf sekali. Kalau bukan karena Bapak tadi menyahut, saya takkan salah. Apa? Kami tak mempermasalahkan. Kalau bukan harus tanda tangan sendiri. Aku rela serahkan. Jasanya ini, Oh, ternyata hadiah Tuan Muda Rio. Pamer barang orang lain. Baru kali ini aku lihat. Maya Prasma. Jangan keterlaluan. Tuan Muda Rio tak bisa dapat hadiah, langsung mau main pukul ya. Pergi. Kau tunggu saja. Tuan Muda Rio, lebih baik pikirkan cara menyelamatkan harga saham perusahaanmu. Bagaimana mengatasinya? Kamu, Rio, mau kemana? Apa-apaan ini? Bukankah kamu seharusnya memberi penjelasan padaku? Apa yang terjadi? Bukankah kamu seharusnya memberi penjelasan padaku? Apa yang terjadi? Pertama kali datang ke rumah, tak boleh terlalu murahan. Kak Maya, ini semua harta bendaku. Nanti, aku benar-benar harus mengandalkanmu. Kakak, aku sungguh tak mau berusaha lagi. Maya pertama. Ikut aku ke kamar sebentar. Bercerai. Ya, bercerai. Maya pertama. Kau sudah 29 tahun. Lihatlah, dia masih muda sekali. Kalau kau jalan sama dia di jalan, tetangga sekitar pasti akan membicarakan yang tua pacaran dengan yang muda. Ibu, aku tak peduli omongan orang. Dulu ibu yang bilang, asal aku menikah, apapun boleh. Tapi tak boleh cari yang jauh lebih muda darimu. Ibu perkenalkan yang syaratnya begitu bagus. Dia kaya dan setuju setelah menikah membantumu mengelola perusahaan agar kamu bisa tenang-tenang di rumah mengurus anak. Bukan, Bu, sekarang zamannya sudah beda. Siapa bilang wanita harus di rumah urus anak? Bagaimanapun, orang itu tidak cocok. Dulu harusnya aku dengar saran bibimu, suruh kamu langsung kerja. Ngapain sekolah? Sekolah beberapa tahun, pikiran jadi liar. Pernikahan ini harus diceraikan. Semakin cepat semakin baik. Kalau tidak, dibocorkan oleh bibimu yang mulut besarnya itu, kamu jadi perempuan menikah lagi. Mana ada pria yang mau? Aku tidak mungkin bercerai. Nah, Pak, kenapa kamu bandel sekali?
Semua ini demi kebaikanmu. Kerja bagus. Jangan berisik soal ini. Direktur Utama, kalau Nona Maya tahu, Dia tidak akan tahu. Karena dia sudah lupa, aku akan bantu dia mengingatnya perlahan. Kamu urus saja urusanmu sendiri. Oh ya, perusahaan ada pesanan apa yang bisa ke grup Pratama? Kamu tangani. siap. Kak, meskipun kamu lupa janji kita, tapi kamu tetap menepatinya dengan menikahiku. Kak, Aku pergi dulu. Kak, marah-marah bikin cepat keriput. Gerakanmu cukup lihai. Aku selalu bersiap untuk merawat kakak. Kita hanya mitra kerja. Aku tidak mau ada yang tahu hubungan kita. Dan jangan coba-coba memanfaatkan hubungan ini. Cari keuntungan. Ngerti? Kak Maya, kamu benar-benar habis manis sepah dibuang? Direktur Utama Maya Pratama, perusahaan lagi krisis besar. Direktur Utama Maya Pratama, kamu hebat sekali. Bisa menangkan proyek Grup Saputra. Grup Saputra. Aku belum pernah bicara kerja sama dengan mereka. Berarti Grup Saputra sendiri yang tahu hargai bakat. Ayo Direktur Utama Maya Pratama, penanggung jawab proyek Grup Saputra sudah di ruang rapat. Tunggu, Direktur Utama Maya Pratama. Harus bawa asisten khusus Raka Saputra. Kata pihak Grup Saputra, proyek ini harus ditangani asisten khusus Raka Saputra. Mereka tahu asistenku? Grup Saputra. Raka Saputra. Kamu ini siapa sebenarnya? Kak Maya, dulu aku kerja di grup Saputra. Jadi asisten bos besar, jadi wajar kalau mereka kenal aku. Tak aneh, Enggak kerja di perusahaan besar, malah jadi pegawai kecil di sini? Raka Saputra. Apa maksudmu sebenarnya? Kak Maya, aku jadi korban perebutan kekuasaan internal, disingkirkan. Jadi, kalau tidak tak akan begini keadaanku. Baik. Aku percaya kamu sekali ini. Nanti masuk, santai saja. Jangan gugup. Anggap saja ketemu teman lama. Oke, Ayo. minta aku yang tangani. Mau lihat siapa yang berani-beraninya? Halo Direktur Utama Pratama. Saya penanggung jawab proyek ini, Nadia Saputra. Saya penanggung jawab proyek ini, Nadia Saputra. Putri sulung grup Saputra. Yang datang langsung untuk negosiasi proyek. Silakan duduk. Halo Direktur Nadia Saputra. Untuk proyek kali ini, saya dan Raka Saputra yang akan berkoordinasi dengan Anda. Jika ada pertanyaan, bisa tanya saya kapan saja. Saya pasti bantu selesaikan. Raka Saputra. Betul. Raka Saputra, sekarang asisten saya. Sebelumnya, dia juga pernah di perusahaan Anda, jadi asisten khusus untuk orang lain. Kemampuan profesionalnya sangat kuat. Anda bisa tenang saja. Direktur Utama Pratama, sepertinya Anda keliru. Raka Saputra yang Anda sebut itu. Bukan Raka Saputra, Nadia Saputra, apakah mereka... Raka adalah karyawan lama grup Saputra kami. Kemampuannya cukup bagus. Saya selalu menaruh harapan padanya. Ditambah lagi, nama Raka Saputra cukup berkesan buat saya. Saya selalu memperlakukannya seperti adik laki-laki. Kak Maya, lihat kan, aku tidak bohong. Serahkan proyek ke Direktur Utama Maya Pratama, aku tenang. Kalau Direktur Utama Maya Pratama rasa proyeknya tak masalah, langsung tanda tangan saja. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Kemampuan Raka Saputra, aku juga cukup percaya. Direktur Raka Saputra. Terima kasih pilih perusahaan kami. Senang bekerja sama. Direktur Utama Maya Pratama. Aku dan Raka Saputra ingin bicara berdua sebentar. Anda tak keberatan kan? Ini... Direktur Utama Maya Pratama. Aku dan Direktur Utama Raka Saputra lama tak bertemu. Hanya ngobrol ringan sebentar. Baiklah, kalian ngobrol saja. Aku keluar dulu. Dasar anak nakal. Jadi tuan muda sulung enak malah tak mau. Datang ke sini jadi bawahan orang. Kamu pikir kamu gila ya? Kak Maya,
Sebenarnya Maya itu orang yang selama ini... Aku cari... Dialah orangnya. Tidak, bukannya aku mau ingatkan. Sudah lama sekali. Orang pasti berubah. Bagaimana bisa yakin? Dia masih menunggumu. Udah dengar belum? Asisten khusus baru itu, katanya sama Grup Saputra. Yang muda itu, bisa langsung dapat posisi dekat direktur utama Maya. Entah bagaimana cara naik keranjangnya. Iya kan? Aku juga malas usaha lagi, Kak. Bahkan wakil direktur, Grup Saputra sampai ke kantor, hanya untuk melihatnya. Lihat tuh cara dia. Apa urusan mereka? Kenapa harus peduli? Kalian benar-benar nganggur ya? Direktur utama Maya. Direktur. Raka ini, bakat langka. Harus benar-benar dibina. Perintah Tuan Saputra. Tentu saja, Kak, wajahmu pucat sekali. Ada apa? tidak ada apa-apa. Kak, kamu marah ya? Raka Saputra. Kalau ingin kembali ke Grup Saputra, Tuan Saputra memang pilihan terbaikmu. Lagi pula kita hanya suami istri palsu. Aku tak punya hak mengatur kehidupan pribadimu. Kak, apa kamu cemburu? Kak, apa kamu cemburu? Tidak. Aku hanya takut kalau kehidupan pribadimu berantakan. Akan mempengaruhi aku. Lagi pula kita sekarang cuman secara hukum, hubungan pernikahan. Kak Maya, lihatlah. Masih bilang tidak cemburu? Aku tidak. Benarkah? Kakak, kalau sekarang... Maya, sadar dong. Kalian cuma mitra kerja. Dia masih muda sekali. Kamu sudah 29 tahun. Arga. Maya. Arga. Maya. Lama tak berjumpa. Ada perlu apa? Maya. Aku sengaja pulang demi kamu. Bertahun-tahun ini aku selalu merindukanmu. Jadi kamu datang cuma untuk urusan ini? Direktur Arga, kalau memang sangat senggang, lebih baik pulang urus bisnis keluarga. Daripada di sini mengganggu pekerjaanku. Maya. Mari kita mulai lagi. Aku tahu kamu masih membenciku. Waktu itu meninggalkanmu sendirian di sini. Tapi saat itu Aku tak mau dengar penjelasanmu. Kamu tahu betul saat itu. Aku berusaha keras sekali untuk jatah masuk langsung. Aku sangat percaya padamu. Tapi aku... Pergilah. Tempat ini tak menyambutmu. Maya. Aku akan mencarimu lagi. Tolong selidiki semua informasi tentang Maya Pratama. Termasuk apakah dia punya pacar sebelumnya. Arga, Raka. Kamu kenapa di sini? itu yang harus kutanyakan padamu. Kamu kenapa di sini? Apa yang kulakukan perlu melapor padamu? Adik laki-laki Raka. Kamu ini meninggalkan posisi presiden direktur. Grup Saputra, yang bagus. Malah mau jadi asisten khusus di perusahaan kecil ini. Asisten khusus. Biar aku tebak. Perusahaan kecil ini pasti ada yang kau pedulikan.
Urusanmu apa? Kau cuma anak haram. Berani-beraninya ikut campur? Raka Saputra, semua yang kau pedulikan, akan kuambil satu persatu. Baik grup Saputra maupun Maya Pratama. Orang kami menemukan, Nona Maya 5 tahun lalu pernah punya pacar. Lalu, sakit parah. Tapi, mantan pacar Nona Maya, tak ada informasi yang bisa ditemukan. Tak ada jejak. Kurasa, dihapus dengan sengaja. Tapi asisten Nona Maya bilang, Nona Maya malam ini ketemu mantannya. Janjian bertemu malam ini. Kemungkinan besar akan balikan. Jangan harap. Kasihan asisten khusus baru Direktur Utama Maya. Pertama kali terima mitra usaha. Langsung ketemu si perempuan tua dari grup Hartono. Kasihan apa? Mungkin dia malah senang. Baru saja nempel pada Direktur Utama Maya. Langsung keluar urus kerjaan sama Wakil Direktur Hartono. Cara-cara begitu, hebat juga. Urus kerjaan apa? Dirancang kali ya. Wakil Direktur Hartono ini memang tak biasa. Katanya, pria yang dia suka. Dengan cara apapun, harus dia dapatkan. Kita ini perusahaan desain. Bukan perusahaan gosip. Dia kan pria. Kalau dia tak mau, siapa yang bisa memaksa? Halo. Baik, aku segera ke sana. Direktur Utama Maya Pratama, sudah sampai. Direktur Utama, itu masalah asisten khusus Raka Saputra. Saya dengar, Wakil Direktur Hartono punya suami yang sangat pencemburu. Setiap pria yang dia sukai, suaminya pasti akan menghancurkan pria itu hingga hancur nama dan martabat. Kamu sangat perhatian padanya, ya? Maaf. Orang ini terlihat sangat familiar. Maya. Aku pesan semua makanan yang paling kamu suka. Arga Saputra. Kedatanganku kali ini hanya ingin memberitahumu, hubungan kita sudah berakhir sejak lama. Harap kamu jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak ada artinya. Maya. Dulu merebut jatah masuk langsungmu adalah kesalahanku. Aku kembali kali ini untuk meminta maaf padamu. Aku akan menebus kesalahanku. Minta maaf? Menebus? Arga Saputra. Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Kak, aku minum terlalu banyak. Sangat tidak enak. Bisakah kamu menjemputku? Bisakah kamu menjemputku? Kamu di mana? Karaoke Pesona. Maya. Jika ada lagi yang perlu kita bicarakan. Harap kamu jangan mencariku lagi di masa depan. Nanti bagaimana melakukannya? Sudah jelas, kan? Direktur Utama Raka Saputra, tolong jangan main-main dengan saya. Anda dan Direktur Utama Maya Pratama adalah orang penting yang tidak bisa saya ganggu. Raka Saputra. Raka, kamu mabuk. Aku antar kamu istirahat. Raka Saputra. Raka Saputra, kemarilah. Kak, kamu datang. Kemarilah. Direktur Utama, kenapa Anda tiba-tiba datang? Ini hampir selesai. Wakil Direktur Hartono seenaknya membawa orang kuren. Pergi dari perusahaan. Katakan apa yang harus kulakukan. Wakil Direktur Hartono seenaknya membawa orang kuren. Pergi dari perusahaan. Katakan apa yang harus kulakukan. Baiklah, aku terus terang saja. Raka Saputra sudah menjadi milik kuren. Jika Wakil Direktur Hartono hari ini melihat seseorang yang kau sukain,
Biaya semuanya aku yang tanggung, Hen. Tapi dia tidak boleh, An. Ya, Yan. Kak Maya, pulanglah. Tidur bersama. Pak Gunawan. Ke hotel di Raja. Aku tidak mau ke hotelan. Kakak, bawa aku pulang, oke? Kartu identitas. Tidak bawain. Lalu rumahmu di mana? Aku akan mengantarmu pulangan. Aku tidak punya rumah, Nan. Itu bukan rumahku, Ren. Ayahku menikahi seorang Ken, wanita simpanan, dan memiliki seorang Ken, putra yang lebih tua dari Korn. Mereka sudah tidak menginginkan lain. Jadi, meskipun tahu wakil direktur Hartono memiliki niat buruk, Ren, dia tetap pergi, Ren. Sebenarnya untuk Ren, membuktikan kepada keluarganya. Pak Gunawan, kembali ke villa. Orang yang mengawasin sudah kami pingsankan. Mereka tidak akan mengetahui hubunganmu dengan Nona Maya Pratamaden. Maya. Apa kau benar-benar, Shen, mulai menyukainya, Hen? Kau hanya milik Kuren. Hanya milik Kuren. Pelan-pelanan. Kakak, jangan pergi. Temani aku, Ren. Kakak, apa kau malu? Untuk apa aku malu, Ren? Lagi pula bukan. Kenapa aku ada di sini? Kak Maya, kau benar-benar tega sekali, Ken. Direktur Utama Maya Pratama, untuk proposal kali ini, kami sudah menyiapkan beberapa hal. Apa aku salah lihat? Barusan di belakang Direktur Utama Maya. Ada laki-laki, ya? Aku juga lihat. Kak Maya, aku nggak punya baju ganti. Pergi. Pergi. Rapat hari ini cukup sampai di sini. Sisanya biar Dina yang koordinasi dengan kalian. Bukan, bisa nggak kamu jangan lari-larian sembarangan di rumahku? Baju ganti ada di kamar tamu. Cari sendiri. Oh, Halo, Ibu. Bukan, Bu. Masa masih mau dijodohin? Bukannya aku sudah bilang sama Ibu? Sudah apa? Sudah. Aku bilang sama ibu, si anak kecil itu, aku nggak setuju. Aku sudah cariin kamu calon jodoh yang berkualitas. Dan lagi, orangnya juga tampan. Dan lagi, orangnya juga tampan. Bu. Dengar ya, kamu harus pulang hari ini. Kalau kamu nggak pulang, jangan panggil aku ibu lagi. Aku ini ibumu. Masa mau mencelakaimu? Ingat ya, nanti pulang. Kak Maya, air panasnya habis. Oke, aku yang atur. Kak Maya, air panasnya habis. Nah, kan sekarang ada. Kak Maya, kamu mau dijodohin? Kamu menguping teleponku? Dengar sedikit. Kak Maya, apa kamu sudah lupa? Kita sudah mendaftarkan pernikahan? Apa Aku kurang berusaha. masih mau cari orang lain? Raka Saputra. Kamu selalu tahu apa tujuan pernikahan kita. Cuma buat bantu aku berakting, menuruti keinginan orang tuaku. Hubungan kita dari awal bukan.
Kalau sekarang masih juga berakting? Kalau sekarang masih juga berakting? Kak Maya, kalau misalnya aku sudah jadi serius? Raka Saputra, kamu masih muda. Kamu bisa cari yang lebih baik. Yang bisa kuberi padamu tak banyak. Kamu pikirkan baik-baik. Aku pulang ke ibu dulu. Kamu renungkan baik-baik apa yang benar-benar kamu inginkan. Apa itu? Kak Maya, dari awal sampai akhir, yang kuinginkan hanya kamu. Aduh, Kamu kenapa di sini? Maya, kamu bicara sama tamu gimana sih? Tidak apa-apa, Bibi. Ini adalah calon jodoh yang aku bawa. Untukmu. Kamu ini terlalu pilih-pilih. Dia kan berkondisi bagus. Lulusan luar negeri lagi. Dan kalian punya dasar perasaan. Sekarang, tak ada alasan lagi untuk menolak, kan? Keluar dari rumahku. Maya, aku sungguh ingin menikahimu. Lihat, aku kali ini sengaja bawa. Kami tak butuh barang-barangmu ini. Bawa barang-barangmu ini. Cepat pergi dari sini. Maya, kau pikir duit yang kau hasilkan sudah hebat sekali? Sudah merasa mandiri? Ya? Perkataan ibumu sendiri, tak benar lagi. Rumah ini bukan kau yang pegang kendali. Maya, ibu susah payah membesarkanmu. Masa ibu mau mencelakaimu? Usiamu sudah 29, kau tahu kata tetangga dan saudara-saudara? Bilang kau tak laku? Tapi Bu, aku sudah menikah. Apa menikah? Ibu tak setuju? Mau kau umumkan, kau menikah lagi? Aku tahu, pria yang kau sebut, cuma karyawanmu, bawahanmu. Mana bisa dibanding Tuan Muda Arga Saputra? Dia itu anak keluarga Saputra. Bu, Ini tak bisa dirundingkan. Dengarkan nasihat ibu. Bu. Bu, buka pintunya. Astaga Maya, ibu takkan mencelakaimu. Asal kau mau baik-baik bersama Tuan Muda Arga Saputra. Ibu pasti akan melepaskanmu. Bu. Apa yang kau lakukan? Apa katamu? Siapkan mobil, sekarang ke rumah keluarga pertama. Untuk apa? Maya, aku sungguh mencintaimu. Jangan mendekat. Kita rujuk lagi, ya? Kita rujuk lagi, ya? Jangan sentuh aku. Bibi, menurut Anda, apakah ini agak kurang baik? Tenang saja. Maya, dia kan perempuan. Kalau kalian jadi kenyataan, dia hamil, dia pasti mau nikah. Dengar kata Bibi? Maya, sudah waktunya tenang. Kembali ke keluarga. Aku sungguh suka kamu. Asal kamu setuju. Semuanya ku beri, oke? Jangan sentuh aku. Kak, kamu baik-baik saja? Kamu gila? Mau terus jadi ibu rumah tangga? Kenapa tidak? Kamu gila? Cuma marah padaku? Sejak pilih dia, kita sudah putus. Pergilah. Jadi, kamu cuma mau aku karena dia punya orang lain? Kamu mau aku karena dia punya orang lain? Raka Saputra. Aku Maya Pratama, tak mau jadi pengganti. Raka, aku sungguh tak bantu dia. Dia sudah tahu hubunganmu dengan Maya. Pasti ada campur tangan Arga. Kak, masalah ini akan kuselesaikan sendiri. Tapi kalau mereka berani sentuh Maya, aku tak akan segan lagi.
Kak, kamu sudah bangun. Raka Saputra. Kenapa bohongi aku? Apa Kak Maya tahu identitasku? Kak, maaf, aku tak sengaja. Apa katamu? Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Kondisi emosi pasien sekarang cukup stabil, tapi dia tidak boleh mendapat gangguan emosi apapun lagi. Kita sebaiknya tenang dulu sebentar. Kamu pulang dulu, aku akan tinggal di kantor. Kurasa, kita untuk sementara, sebaiknya jangan kontak dulu. Ibu, bagaimana perasaannya? Ada yang tidak nyaman? Maya sayang, ibu sudah tua, tubuh tak kuat lagi, itu wajar. Hanya ibu sayang padamu. Kalau ibu pergi begitu saja, nanti siapa yang akan merawatmu? Maya, dengarkan nasihat ibu. Dengan Raka Saputra itu, cerailah. Lihat Arga Saputra ini, perhatian, pandai merawat orang. Pekerjaannya juga terhormat dan stabil. Dia suka padamu. Tetangga sekitar ini, semua iri padamu, dapat pria baik. Jauh lebih baik dari Raka Saputra itu. Ibu, Ibu ingin membuat ibu mati pun tak tenang ya? Anggap ibu mohon padamu, boleh. baik. Aku setuju. Aku akan cerai dengan Raka Saputra. Menikah dengan Arga Saputra. Baik. Aku setuju. Aku akan cerai dengan Raka Saputra. Menikah dengan Arga Saputra. Kamu cuma marah sama aku. Sejak kamu pilih dia, artinya kamu putus hubungan sama aku. Pergilah. Bagus, bagus. Ini baru putri baik, Ibu. Ibu janji padamu. Tenang saja. Arga Saputra pasti tak akan menyia-nyiakanmu. Ibu, istirahat dulu ya. Aku pergi dulu. Aku pulang sekarang. Mari kita bicara. Mulai sekarang aku yang lindungi kamu. Nanti tak ada yang berani nakali kamu. Dulu ayah ibu juga bilang mau lindungi aku. Sekarang malah tinggalkan aku. Kamu juga akan begitu. Tenang saja. Aku takkan pernah meninggalkanmu. Baiklah. Kak Maya kasih aku kesempatan jelaskan. Seharusnya aku ungkap semua kebenaran pada Kak Maya. Buatkan aku satu kontrak. Kontrak pengalihan harta. Direktur Utama Saputra. Anda yakin mau lakukan ini? Bagaimana jika... Awalnya aku ambil alih Saputra hanya demi dia. Ini satu-satunya jaminan yang bisa kuberikan padanya. Sekalian selidiki, siapa yang kemarin datang ke rumah ibu Kak Maya. Aku ingin tahu, siapa berani ganggu orangku. Baik. Tunggu. Cari detektif swasta. Jangan pakai orang kita. Direktur Utama, maksud Anda... Sudah bikin banyak masalah, masih mau sembunyikan jejak? Selain dia, tak ada orang lain yang kupikirkan. Pintar-pintar amat. Cuma aku tak nyangka. Ternyata dia sudah dari dulu mengincar Kak Maya. Semua yang pernah menyakiti Kak Maya harus bayar konsekuensinya. Kak, aku kali ini benar-benar salah. Akan kuceritakan semuanya. Dan juga, Raka Saputra. Ayo kita cerai. kenapa? Kak, kau juga mau tinggalkan aku? Kau sudah berjanji padaku. Dari awal hubungan kita hanya kerja sama bisnis.
Sebagai klien, aku berakhiri kerjasama. Uangnya ku bayar lunas. Mulai hari ini, kita tak ada hubungan lagi. Aku sudah menemukan orang yang ingin kunikahi. Raka Saputra. Dari awal kita sudah salah. Besok kalau ada waktu, urus surat cerainya. Malam ini kau pindah. Aku tak mau calon suamiku salah paham. Maaf. Keluarga Saputra bukan lawanku. Yang bisa kutandingi, satu-satunya yang bisa kulakukan adalah jangan libatkanmu. Direktur Maya menyuruh saya bantu mengepak barang Bapak. Direktur Raka, hal yang Bapak suruh selidiki, hasilnya sudah keluar. Tebakan Bapak benar. Semua ini adalah rekayasa pemuda Aga dari belakang. Direktur Raka, Mau rebut orang dariku? Kau belum layak. Maya, gaun pengantinnya. Kau coba dulu. Wah, ini siapa? Bukankah ini Presiden Direktur Grup Saputra? Hari ini datang. Khusus untuk melihat calon pengantinku pakai gaun pengantin ya. Raka Saputra, bukankah kau merasa dirimu sangat hebat? Bukankah kau merasa bisa menguasai seluruh Grup Saputra? Tapi sekarang kau harus melihat orang yang kau cintai. Jadi pengantinku? Kenapa diam saja? Sejujurnya, aku tak pernah mencintai Maya pertama. 5 tahun lalu, aku memanfaatkannya, membuatnya seperti si manis. Cinta mati padaku, bahkan merebut jatah masuk langsungnya. 5 tahun kemudian, aku masih membuatnya dengan sukarela menikah denganku. Emosinya runtuh ya. Emosinya runtuh ya. Kalau kau melihat wanita yang kau cintai terbaring di ranjangku, Aku akan membunuhmu. pukul aku. Ku dengar, Maya Pratama belum tahu siapa dirimu. Jika dia tahu kau adalah adik laki-lakiku. Menurutmu apakah dia akan memaafkanmu? Berhenti. Maya, Kak Maya, Raka Saputra. Sudah cukup berbuat onarmu. Kak Maya, Maya. Minggu depan kita akan menikah. Dia masih memukulku. Ini kalau ayah tahu, bocah ini. Jangan bilang pada paman. Raka Saputra. Minta maaf. Kak Maya, Minta maaf. maafkan aku. Begitu baru benar? Anak kecil pasti pernah berbuat salah. Minta maaf saja sudah cukup. Sudahlah. Buat apa ribut sama dia? Ayo pergi. Tuan Muda Arga Saputra, jangan minum sendiri. Aku temani. Aku juga temani, Tuan Muda Arga Saputra. Pergi sana. Kak Maya, kan Kak Maya janji padaku, tak akan pernah meninggalkanku. Kenapa tinggalkan aku? Minta maaf. Kak Maya, Minta maaf. Raka Saputra. Hah? Kak Maya, kamu datang mencariku.
Kamu datang menjemputku pulang? Bukan, Raka Saputra. Raka, kenapa minum sebanyak ini? Kamu, Aku, kenapa tinggalkan aku? Raka Saputra. Pernikahan kita hanya transaksi saja. Tak ada perasaan di antara kita. Ada. Kak Maya yang bilang padaku, kamu tak akan pernah membuangku. Tak akan seperti orang tuaku, membuangku. Tapi, kenapa janjimu tak ditepati? Tidak. Hah? Kapan aku bilang? Kak Maya. Kak Maya hanya milikku. Kak Maya hanya milikku. Raka Saputra. Aku akan menikah. Kelakuanmu sungguh tak berguna. Aku tak peduli. Kak Maya hanya milikku. Raka, aku tahu. Jangan pura-pura, kamu sama sekali tak mabuk. Raka Saputra. Aku benar-benar akan menikah. Dengan orang yang kamu lihat tadi? Jangan berisik tanpa alasan lagi, aku pergi dulu. Tidak. Kalau Kak Maya tak mau aku juga tak perlu dengar kata-katamu. Kamu sungguh mau menikah dengannya? Kamu cinta dia? Pentingkah soal cinta? Pernikahan kan transaksi. Dia dari keluarga Saputra, membantu bisnis keluarga Pratama. Ya sudah, aku mau menikah. Kakak Maya, kamu bohong? Kamu tak cinta dia? Kalau bukan dia, siapa lagi? Masa harus cinta kamu? Tapi aku cinta kamu. Ingat ya, cuma semalam kamu di sini. Asisten rumah tangga libur. Tidur di sofa saja. Ruang tamu dingin. Dingin, nyalakan pemanas. Ngomong sama aku buat apa? Kak, aku mau tidur sama kamu. Tidak boleh. Kak, kamu lupa kita belum bercerai. Kak, kok melamun? Raka Saputra, surat cerai sudah di samping ranjang. Di kartu ada uang, anggap kompensasiku. Masalah lain, pengacara yang urus. Kak, kamu milikku. Hanya milikku. Direktur Utama Raka Saputra, kabar nikah Arga Saputra dan Nona Maya Pratama sudah sampai ke rumah lama. Tetua keluarga akan hadir. Bagaimana? Pernikahannya? Baik, biarkan tetua lihat bagaimana anak kesayangannya memalukan keluarga Saputra. Arga Saputra, jangan sentuh orangku. Maya, kalung yang kamu pakai di leher ini, katanya harganya sampai 22 miliar rupiah. Sudah, jangan cemberut. Nanti dilihat keluarga Saputra kurang baik. Kamu tenangkan dirimu dulu. Aku keluar dulu, ya. Kalau begitu, Nona Maya, kita lanjutkan rias dan tata gayanya. Kak, aku sangat merindukanmu. Raka Saputra, kamu mau apa? Lepaskan aku. Kamu tega demi seorang pria melakukan ini padaku. Raka Saputra, kamu masih muda.
masih bisa menemukan banyak gadis yang lebih baik. Tapi aku berbeda. Aku sudah tidak muda lagi. Aku harus mempertimbangkan keluarga dan perusahaan. Tidak bisa hanya memikirkan kesenanganku sendiri. Raka Saputra. Komedi ini sudah cukup. Kamu selalu memikirkan orang lain, lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Pernahkah kamu memikirkan dirimu sendiri? Sekarang mari kita sambut kedatangan sang pengantin perempuan. Wah, kabur, kabur. Wah, kabur, kabur. Mana pengantin perempuannya? Pantasan tidak kelihatan pengantinnya. Raka, ini sebenarnya bagaimana? Ayah. Maya mungkin ada urusan mendadak, jadi terlambat datang. Segera sampai. Segera sampai. Gawat, pengantin perempuannya kabur. Pengantin perempuan benar-benar kabur. Wah, pertunjukan seru nih. Ayah. Direktur utama, Nona Maya, dibawa pergi oleh tuan murid kedua. Raka Saputra, kamu tunggu saja. Kak Maya, jangan takut. Aku di sini, tak akan biarkan kau tersakiti. Raka Saputra. Keluarga Saputra bukan pihak yang bisa diremehkan. Sebelum mereka menemukanmu, cepat pergi bawa uang ini. Selama ada kakak, aku tak takut mereka datang. Kau tak paham kata-kataku? Aku sendiri sedang dalam masalah. Ikut aku tak ada untungnya. Tapi kak, pada akhirnya kakak memilih ikut aku. Bukan begitu? Maya. Maya Pratama. Berani-beraninya kau kabur di tengah pernikahan? Jadi berani ya? Selagi acara belum selesai, cepat ikut aku pulang. Beri penjelasan pada keluarga Saputra. Ibu, aku tak akan menikahi Arga Saputra. Sebagai perempuan, kalau tidak menikah, apa masa depanmu? Semua ini demi kebaikanmu. Pahami niat ibu, ya? Pahami? Kau bilang semua demi aku. Tapi pernahkah kau pikirkan bagaimana rasanya menikah dengan orang yang tak dicintai? Kau... Aku tahu alasanmu kabur. Karena pria yang hidup dari perempuan ini kan? Dialah yang menghasutmu. Ya, benar Bibi. Kakak adalah putri kandungmu. Harus sampai kau bunuh dia baru puas? Aku bicara dengan anakku. Apa urusanmu ikut campur? Cukup. Ibu, sejak kecil kalau aku mau sesuatu, nggak bisa diubah. Jina nggak ada hubungannya dengan ini. Kalau marah, marahlah ke aku. Maya. Maya, dulu kamu nggak pernah bicara seperti ini sama ibu. Dulu kamu juga nggak pernah maksa ibu seperti ini. Baik-baik. Anak sudah besar, nggak dengar nasihat lagi. Sudahlah. Ibu juga nggak mau urus lagi. Kamu sendiri yang jelasin ke keluarga Saputra. Kak, masih sakit? Pergilah. Kak, kamu mau usir aku lagi? Aku cuma mau temani kamu. Meski nggak ngomong apa-apa, cukup temani aja. Kamu kok kayak orang yang lengket terus, susah diusir. Apa kamu juga nungguin buat lihat aku jadi bahan tertawaan? Maaf ya. Aku seharusnya nggak melampiaskan amarah ke kamu. Nggak sengaja. Jangan dipikirin. Nggak apa-apa. Jangan ditahan kalau kesal. Lampiaskan aja, nanti juga reda. Terserah kamu marah sekeras apa, aku nggak akan gampang ninggalin kamu. Soalnya aku tahu, kamu butuh seseorang yang bisa dengar curhatanmu. Raka. Terima kasih. Kak, ini masakan yang aku buat khusus untukmu. Coba dulu. Cowok ganteng kayak gini. Kok bisa jadi pria yang hidup dari perempuan? Aku udah sewa asisten rumah tangga. Nggak perlu repot-repot masak sendiri. Bisa masak khusus untuk kakak. Itu suatu kehormatan buatku. Kamu kenal dia Saputra juga gitu? Kak Maya, kamu barusan bilang siapa?
Oh, nggak apa-apa. Aku dan Raka Saputra cuma kerjasama. Urusan pribadinya yang berantakan bukan urusanku. Kak Maya, kenapa kamu menjauh begitu? Aku kan nggak bakal makan kamu. Makanannya sampai nempel di wajahmu. Kak Maya, setelah sekian lama, kamu masih belum bisa berciuman. Kak Maya, perlu aku ajari? Aku bukan maksud begitu. Kak Maya, maaf Kak Maya, aku mau angkat telepon dulu. Bilang saja, kali ini ada apa lagi? Bilang saja, kali ini ada apa lagi? Raka Saputra. Keluarga Saputra kami memutuskan untuk menikahi keluarga Mahendra. Putri keluarga Mahendra, Alia Mahendra itu gadis baik. Pernikahan kalian sudah kuaturkan untukmu. Hari ini, kamu harus pulang ke sini. Keluarga Saputra belum sampai terpuruk, harus pakai pernikahan aliansi untuk bertahan. Apalagi ini urusan pernikahanku, bukan urusanmu untuk memutuskan. Aku ayahmu. Wajar saja aku yang atur untukmu. Ini hal yang sudah seharusnya. Kalau tak mau Maya mati, lebih baik kamu nurut. Coba saja kamu sentuh dia. Apa yang mau kulakukan? Bukan kamu yang tentukan. Kak Maya, perusahaan minta aku pulang sebentar. Kamu tunggu aku di rumah dengan baik. Jangan keluar sendirian. Kenapa dia rasanya aneh? Wan, Paman melihatmu tumbuh besar. Di hati Paman, kamulah pilihan terbaik untuk jadi nyonya muda sulung keluarga Saputra. Paman, menikah dengan Raka adalah keberuntunganku. Setelah menikah, kami berdua akan berbakti pada Paman. Raka, kau pulang. Dasar anak bandel. Masih ingat untuk pulang. Cepat sapa Paman Mahendramu. Salam dulu. Aku pulang hanya untuk satu hal. Bawa pertunangan. Aku pulang hanya untuk satu hal. Bawa pertunangan. Raka, bagaimana bisa kau ucapkan kata batalkan pertunangan? Apa? Nggak ngerti bahasa manusia? Siapa yang beri kau hak untuk membatalkan pertunangan? Betul, Raka. Seorang yang luar biasa seperti Nona Alia adalah calon istri yang sempurna. Tak ada duanya. Bagaimana bisa kau sakiti hatinya di depan umum? Di sini bukan giliranmu bicara. Pak Saputra, kalau hari ini kau tak beri penjelasan, keluarga kita tak perlu lagi berhubungan. Pak Mahendra, jangan buru-buru. Mungkin anak ini terlalu gegabah. Salah bicara. Usiamu sudah tak muda lagi. Sudah waktunya berkeluarga dan berkarir. Di seluruh kota Selatan Raya, hanya Alia, pilihan terbaikmu. Pernikahan ini harus kau jalani. Bagaimana kalau aku menolak? Hei, Saputra! Sejak kau membuang istri dan anakmu, seharusnya kau sudah tahu ini akan terjadi. Kau anak durhaka. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Untungnya, kau masih punya anak kesayangan yang lain. Memang latar belakangmu rendah. Tapi untungnya kau putra keluarga Saputra, dan Nona Alia Mahendra. Cocok sekali. Aku sibuk. Ada urusan lain. Aku pergi dulu. Raka, kita teman masa kecil. Bagaimana bisa kau batalkan pertunangan? Nona Mahendra. Kurasa kau belum tahu posisimu. Kau kira aku Raka Saputra akan menikahi wanita aku cintai hanya demi keuntungan? Tapi aku sungguh menyukaimu dan ingin menikahimu. Maaf, kau ingin menikahiku. Tapi aku tak mau. Raka, Nona Mahendra. Kau dan Raka teman masa kecil. Orang seperti apa dia? Pasti kau paling tahu. Tapi,
dia jadi begini. Tak sepenuhnya salahnya. Maksudmu, Entah sejak kapan, dia dekat dengan Maya Pratama. Karena gadis ini, dia rela turun dari jabatan Presiden Direktur Grup Saputra, hanya untuk jadi asistennya. Bayangkan jika dia tiada Nona Mahendra. Kalau ingin menikahinya, singkirkan semua penghalang. Maya Pratama. Halo Nona Mahendra. Saya yang bertanggung jawab mengkoordinasi pekerjaan dengan Anda. Maya Pratama. Nona Mahendra. Ini proposalnya. Silakan dilihat. Ini proposal yang kau berikan? Cuma kasih barang tak berguna? Semua ini didesain sesuai keinginanmu. Ada masalah apa? Tolong beritahu, nanti saya perbaiki. Kau meragukan saya? Saya kan pihak klien, berhak menolak proposal. Kalau kau tak bisa berikan proposal yang memuaskan, siap-siap terima surat pengacara. Berani berebut pria dengan saya, Alia Mahendra? Inilah akibatnya. Raka Saputra, kamu datang pas sekali. Cepat masuk kibur Direktur Utama Maya Pratama. Dia sedang marah besar. Ada apa dengan Direktur Utama Maya Pratama? Penanggung jawab dari Grup Mahendra, entah ada masalah apa, selalu cari kesalahan Direktur Utama Maya Pratama. Ini sudah revisi ke 5 minggu ini. Grup Mahendra? Baik. Serahkan Direktur Utama Maya Pratama padaku. Kamu sibuk dulu saja. Taruh barangnya di meja, lalu keluar. Kak Maya, sudah sibuk seharian. Istirahat dulu. Tidak bisa. Ini hari terakhir minggu ini. Saya harus selesaikan. Kak Maya, kalau kamu percaya padaku, serahkan saja proposal ini padaku. Lagi pula saya pernah di Grup Saputra, menangani banyak proposal. Kualitas terjamin. Sehebat apapun Maya Pratama, selama saya tidak setujui, proposalnya cuma kertas tak berguna. Nanti saat dia tak punya uang, lihat saja dia masih bisa mengejar Raka Saputra. Direktur Utama Maya Pratama, proposal kali ini sangat tidak memuaskan. Sebaiknya kamu hemat tenaga saja. Raka Saputra. Alia Mahendra. Kamu sengaja mempersulit Maya. Bermaksud mengancamku? Aku tak bermaksud begitu. Aku cuma ingin Kalau proposal yang ditulis langsung oleh Direktur Utama Grup Saputra saja tak lolos, maka kerja sama Mahendra dan Saputra tak perlu dilanjutkan. Lagi pula, kalian tak punya yang bisa nilai kualitas. proposal itu kamu yang tulis? Aku cuma ingin mempersulit Maya. Tak bermaksud mempermalukanmu. Maya akan segera datang. Kali ini, kamu tak akan mengecewakanku lagi, kan? Tidak. Nona Mahendra. Proposal sudah direvisi. Proposalnya kok di sini? Direktur Utama Maya, proposal di Rut Maya kali ini sangat memuaskan. Kalau tak ada masalah lagi, Anda bisa langsung tanda tangan. Baik. Nona Mahendra, terima kasih banyak. Kalau nanti ada masalah, bisa langsung hubungi aku. Direktur Utama Maya, proposal ini dikirim asisten Anda. Kemampuan kerjanya sangat aku akui. Kebetulan, kami di Mahendra juga butuh talenta seperti ini. Jadi kalau aku bawa dia pergi, Anda tak keberatan, kan? Dia mengincar Raka Saputra. Nona Mahendra, Raka Saputra adalah tangan kananku. Aku tak bisa menyerahkannya. Asisten seperti apa yang Dirut Maya butuhkan, aku bisa carikan untuk Anda. Jangan-jangan tanpa Raka, kamu jadi tak berguna. Perkataan Nona Mahendra memang benar. Aku tak bisa tanpa dia. Aku masih ada urusan, harus rapat. Permisi. Maya Pratama. Berani-beraninya merebut priaku terang-terangan. Nekat sekali. Kak Maya,
Proposalnya disetujui? Proposalnya disetujui. Kamu hebat sekali. Gajimu dinaikkan bulan ini. Uang tak penting bagiku. Imbalan yang kuinginkan adalah kamu. Ini jam kerja. Jangan main-main. Kak Maya, tak mau memberiku ciuman? Gila kamu. Sejak melihat Kak Maya, aku sudah gila. Cepat pergi, cepat pergi. Direktur Maya, ada di dalam? Masuk. Direktur Maya, gawat. Beberapa mitra kami tiba-tiba minta putus kontrak. Katanya Anda menyinggung orang yang tak boleh disinggung. Tiba-tiba saja, kenapa minta putus kontrak? Ada masalah lain? Direktur Halim bilang, Anda menyinggung keluarga Mahendra. Mereka takut kena imbas, makanya minta putus kontrak. Keluarga Mahendra? Kamu keluar dulu, aku akan cari cara. Baik. Direktur Halim, Pratama Group bisa seperti sekarang, semua berkat dukungan Anda. Tapi kalau Anda tarik investasi, bagi Pratama Group, ini pukulan menghancurkan. Jadi, mohon pertimbangkan lagi. Maksud Direktur Maya, saya paham. Sebenarnya, kalau bukan karena tekanan keluarga Mahendra, saya tak akan lakukan ini. Iya, Apalagi Anda secantik ini. Mana tega saya menyakiti Anda? bercanda saja Direktur Halim. Soal penarikan investasi itu, bagaimana kalau kita bahas lagi? Karena Direktur Utama Maya Pratama datang sendiri mencariku, mana tega aku menolakmu lagi. Begini, minum dulu segelas ini, semuanya bisa kita bicarakan. Terima kasih atas pengertiannya. Boleh. Minumannya bermasalah. Hehe. Sayang, malam ini kau milikku. Dina, di mana Direktur Utama Maya Pratama? Seharusnya dia di kantor. Direktur Utama Maya Pratama janji dengan Direktur Halim dari perusahaan Mutiara Jaya. Katanya mau bahas soal penarikan investasi. Aku tak bisa mencegahnya. Kau kan tahu seperti apa orangnya. Bulan lalu 2 model perempuan tewas karena mainannya. Apalagi, Raka Saputra mau kemana? 2 menit. Aku mau tahu lokasi pasti Maya Pratama. Kak Maya, jangan sampai terjadi apa-apa. Malam ini kau milikku. Wah, masih ada tenaga ya? Obat yang kumasukkan masih kurang. Apa? Aku peringatkan kau. Apa yang mau kau lakukan padaku? Aku tak bisa jamin apa yang akan kulakukan. Maya Pratama, daripada buang waktu melawanku, lebih baik pikirkan, tanpa uangku, apa yang bisa kau lakukan? Tidur denganku malam ini, aku bisa bantu. Kalau tidak, bukan cuma penarikan investasi. Aku tak butuh. Baiklah. Kalau begitu, silakan coba. Aku masih tak percaya. Aku takut sama perempuan macam kau. Kak! Aduh, Raka Saputra, tolong aku. Jangan takut, Kak. Ini aku. dasar bocah. Lepaskan dia kalau kau tak mau mati. Silakan coba. Ini, apa yang terjadi? Bos, aku ingat orang ini. Sepertinya asisten khusus Fajar. Asisten khusus Fajar? Kenapa kau di sini? Berani menghalangi Direktur Utama Raka? Kau cari mati? Direktur. Direktur Utama Raka. Aduh, Direktur Utama Raka. Ini salahku. Maafkan aku, Direktur Utama Raka. Salahku. Aku salah. Fayar, bersihkan mereka. Siap. Ya. Aku gagal melindungimu. Maaf.
Bagaimana urusannya? Direktur utama Raka, semua sudah beres. Halim bilang dia berani menyasar Nona Maya karena diancam oleh Alia Mahendra. Alia Mahendra. Bagus. Raka. Kau sengaja memanggilku sini. Ada yang mau kau bicarakan? Apa perkataanku sebelumnya? Kau anggap angin lalu? Aku tak paham maksudmu. Ada masalah apa? Hanya kita berdua di sini. Kau tak perlu berpura-pura, kelihatan tak berbahaya di hadapanku. Maya Pratama, bukan orang yang boleh kau sentuh. Raka, aku cuman karena impulsif saja. Aku tak bermaksud sengaja menyakiti siapapun. Kalau bukan karena Maya, kita pasti sudah bertunangan. Semua ini tak akan terjadi. Bahkan tanpa Maya, kita tetap tak akan bertunangan. Karena kau tak bisa terima kenyataan, jangan salahkan aku jadi kejam. Fajar. Mulai hari ini, hentikan semua kerjasama dengan grup Mahendra. Siapapun yang berani melawanku, berarti melawan Raka Saputra. Raka, keluarga kita sahabat turun-temurun, kau tak boleh lakukan ini. Kau akan hancurkan keluarga Mahendra. Saat kau menyakiti Maya, seharusnya kau sudah tahu ini akan terjadi. Keluar! Raka Saputra, kau tak boleh perlakukan aku begini. Raka Saputra, Direktur utama Saputra, orang yang baru-baru ini ditemui Nona Mahendra, Arga Saputra. Dia tiba-tiba menyerang Nona Maya. Sepertinya Arga juga berperan besar. Dasar tak tahu diri. Kalau dia begitu bosan, kirim dia ke luar negeri untuk berlatih. Tak usah kembali lagi. Baik, saya segera urus. Aku di mana? Kak Maya, akhirnya kau sadar. Bagaimana? Ada yang sakit? Tadi malam, Tadi malam, aku datang tepat waktu. Si Halim itu belum sempat berbuat apa-apa. terima kasih. Tadi malam aku menyinggung Direktur Halim. Penarikan investasi. Sepertinya sudah tak bisa diselamatkan. Bukan hal buruk kok. Perusahaannya diduga melanggar hukum. Sudah disegel. Perusahaan lain yang bekerja sama dengannya juga ikut terseret. Disegel. Tapi, aku punya kabar baik lagi untukmu. Pesanan yang kita kirim ke grup Saputra kemarin, mereka sangat puas. Mereka minta pesanan lanjutan dikerjakan oleh kita. Masalah dana, sudah kuselesaikan. Kok bisa kebetulan banget? Kak Maya, jangan dipikirkan. Nanti setelah kamu istirahat cukup, aku antar kamu pulang. Berdiri. Raka, adik laki-laki, aku tahu salahku, tapi jangan kau kirim aku ke wilayah utara Nambira. Jangan. Kau cuma anak haram? Berani-beraninya menyebutku saudara? Raka Saputra, Raka Saputra, kau tak boleh lakukan ini. Raka Saputra, kau akan menyesal. Raka Saputra. suami, lihat tasku ini, sudah tua sekali. Hari ini belikan aku. Yang baru dong. Sayang, akun perusahaan lagi ada masalah akhir-akhir ini. Tunggu berapa lagi ya? Aku nggak mau dengar. Emang kamu nggak mau keluarin uang buat aku ya? Presiden Direktur, tas yang Anda pesan untuk istri Anda sudah sampai. Bukankah itu asisten presiden direktur grup Saputra? Dia memanggil si pria yang hidup dari perempuan itu, presiden direktur. Kamu yakin cewek-cewek suka barang-barang? Seperti tas. Kok nasib Maya Pratama seberuntung itu? Bisa menikah dengan presiden direktur grup Saputra? Tapi sepertinya, dia belum tahu identitas asli Raka Saputra. Sebelum itu, aku harus cari cara untuk menguasainya. Sayang, lagi ngapain? Enggak apa-apa. Kak Maya, pelan-pelan. Aku cuma dikasih obat, bukan kakinya patah. Gak perlu berlebihan gitu. Pokoknya nggak peduli, siapa suruh Kak Maya, di hatiku selalu nomor 1.
Lihat nih. Tas yang kamu beli ini sama sekali nggak kelihatan kalau barang tiruan premium. Jujur, lumayan bisa hemat ya. Pasti dong. Kalau enggak, gimana bisa jadi suami yang baik buat Kak Maya? Kakak sepupu, Kok kamu datang? suamiku lagi dinas luar kota beberapa hari ini. Tinggal sendirian di rumah takut banget. Bibi tertua suruh aku pindah sini. Beberapa hari depan. Mohon bantuannya ya rawat aku. Aku belum setuju loh. Oh, gitu ya. Kalau gitu, aku tanya lagi ke bibi tertua deh. Hello, Bibi. Kakak sepupu nggak mau aku tinggal di sini. Gimana dong? Maya Pratama, kamu sudah besar ya? Sampai-sampai nggak dengar kata ibumu sendiri? Kalau kamu nggak izinkan Caca tinggal, aku nggak anggap kamu anakku lagi. Jangan sentuh barang-barang di rumah ini. Sombong banget sih. Barang di sini, kalau aku mau sentuh, semuanya bisa aku sentuh. Kakak ipar, aku tidur di kamar mana? Antarin aku dong. Bawa. Pilih sendiri mana yang kau suka. Nanti kau lihat. Sayang, aku pulang. Di mana Maya Pratama? Kakak sepupuku pergi ke kantor. Suami kakak sepupu biar aku bantu masak. Tidak usah, aku bisa sendiri. Suami kakak sepupu, kamu selama ini susah payah merawat kakak sepupuku. Pasti sering dibuat kesal ya. Tidak seperti aku, penurut dan peduli keluarga, bisa mengerti kesulitan suami. Kalau suamimu tahu, kau di luar menggoda kakak iparmu sendiri, bagaimana perasaannya? Kamu. Aku tahu identitas aslimu. Presiden Direktur Grup Saputra? Mau bilang apa? Kamu tidak memberitahu Maya Pratama kebenarannya, bukankah karena takut dia wanita yang munafik? Aku lebih penurut dan paham dibanding Maya Pratama. Lebih giat diranjang daripada dia. Jangan paksa aku. Raka Saputra, sejak pertama kali bertemu, aku sudah suka padamu. Aku menikahi Rio, sepenuhnya dipaksanya. Raka Saputra, akulah yang benar-benar menyukaimu. Pergi kau dari sini? Raka Saputra, kalau hari ini berani pergi, akan kukatakan pada Maya Pratama, engkau memperkosaku. Kalian sedang apa? Sayang, dia menggoda aku. Aku menggoda kamu? Jelas-jelas kamu yang punya niat jahat duluan padaku. Kakak sepupu, kita kan keluarga. Kamu harus percaya aku. Raka Saputra. Kamu jelaskan, ini bagaimana? Dia tiba-tiba muncul bilang suka sama aku. Bahkan bilang, dia bilang kamu perempuan tomboy kasar, nggak tahu menghargai. Kamu ngomong apa sih? Kakak Pratama. Aku sekarang telepon ibumu, jemput kamu pulang. Rio. Kalau bukan karena kakak sepupu balik tepat waktu, aku sudah dilecehkan sama kakak iparku. Raka Saputra, kamu nekat sekali ya. Berani-beraninya menggoda istriku. Aku kasih tahu, aku lawan kamu. Suami adik sepupu, siapa yang menggoda siapa belum tentu. Sebaiknya jangan bicara terlalu penuh. Aku kasih tahu, aku udah lama curiga, cara kamu lihat istriku nggak biasa. Ternyata tebakanku benar. Kakak ipar, kalau hari ini kamu nggak kasih keluarga kami penjelasan, aku serahkan pria yang hidup dari perempuan ini ke penjara. Raka Saputra, kamu harus minta maaf ke Caca. Begini, masih ada ruang untuk berdamai. Bu, masih belum jelas kejadiannya. Kenapa harus suruh Raka Saputra minta maaf ke dia? Aku lihat kamu cuma mau lindungi brengsek ini. Betul, kamu terus-terusan bilang diri bersih. Berani tunjukkan bukti nggak? Tunjukkan buktinya. Bibi kedua, kok tahu aku punya bukti? Waktu lihat kamu di hotel dulu, hatiku langsung tertarik. Aku menikahi Rio Setiawan. Juga karena terpaksa. Raka Saputra, aku yang benar-benar cinta padamu. Bibi kedua. Ini kan jelas salahnya Caca. Kenapa kamu salahkan dia? Kakak, dulu kan kamu yang naik ke ranjangku. Kok bilang aku yang maksa? Kamu keterlaluan ya? Rio, ini pasti dia yang buat-buat untuk memfitnahku. Ini pasti palsu. Kamu anggap aku bodoh juga? Bukan, Rio. Dengar penjelasanku. Suami adik sepupu. Adik sepupuku bilang sendiri padaku. Kamu jahat padanya.
Tiap hari dia ingin cerai darimu. Diam. Aku cuma bilang aku menyesal menikahinya. Kapan aku bilang berani-beraninya menjebakku? Mau cerai, ya? Oke. Kita ketemu di kantor catatan sipil. Rio. Maya! Ini cuma salah paham. Kenapa kamu harus terlalu mempermasalahkan? Rumah tangga yang baik-baik saja jadi hancur karena kamu. Sekarang kamu senang? Betul, istriku. Bibi kedua benar. Kalau tahu akan bikin mereka cerai, aku tak seharusnya menunjukkan buktinya. Bibi kedua, ini jelas bukan salah kami. Kenapa kamu harus menyalahkan dan melimpahkan tanggung jawab padaku? Aku tak bisa berdebat denganmu. Kakak ipar, putrimu sudah bertindak keterlaluan. Kalau nanti kami tak mau bantu kamu lagi, jangan salahkan kami tak punya perasaan. Ah, ya ampun. Maya, memang adik sepupumu yang salah dalam hal ini, tapi abaikan fakta dulu. Bukankah Raka Saputra juga tak bersalah? Ibu. Yang salah kan Caca. Kenapa harus menyalahkan Raka Saputra? Dialah menantumu. Ah, ya ampun. Justru karena kita satu keluarga, jangan bertindak terlalu berlebihan. Wajar kalau anak muda berbuat salah. Jangan terlalu banyak komentar. Ibu, pergilah. Aku tak mau bahas ini lagi. Maya, kamu mengusirku? Kamu demi dia mengusirku? Aku ini ibumu. Sia-sia aku membesarkanmu. Kak Maya, ini salahku. Maafkan aku. Yang salah bukan kamu. Tak usah minta maaf. Ayah, kau harus bela kami. Si gigolo keluarga Maya Pratama itu memaksa Caca dan Rio kami untuk bercerai. Ini keterlaluan. Ini rekamannya sudah didengar semua. Jangan putar balik fakta di depan ayah. Bibi, ucapanmu itu tak enak didengar. Bagaimanapun, mana mungkin aku tinggalkan Rio. Untuk si gigolo, mungkin Raka Saputra. Dendam kami remehkan dia, lalu mau hancurkan keluarga kami. Ya, Caca juga ada benarnya. kakak ipar, kalau mau kami maafkan, panggil si gigolo itu ke sini untuk minta maaf pada Caca. Atau urusan ini tak selesai. Ayo. Maya. Nyonya, tunggu sebentar. Direktur utama sedang rapat. Urusan rumah sudah kacau dibuatnya. Masih sempat urus pekerjaan? Maya, keluarlah kau. Direktur Santoso, kami sangat berharap bisa kerjasama. Ini proposalnya. Maya, Ibu, Direktur utama. Aku tak bisa tahan dia. silakan turun dulu. Ibu, ada apa nanti saja dibicarakan? Saya sedang bekerja. kalau kamu tidak panggil si pria hidup dari perempuan itu keluar hari ini untuk minta maaf pada Caca, saya tak akan pergi. Direktur Santoso, itu, silakan duduk dulu. Memang dari awal itu salah Lin Jiao. Kenapa harus menyuruh Raka Saputra minta maaf padanya? Perempuan mana yang tidak peduli nama baiknya? Kurasa kamu sudah tergila-gila oleh pria hidup dari perempuan itu? Sampai keluarga sendiri pun tidak bela. Sudahlah, saya harus bekerja sekarang. Silakan keluar dulu. Kalau kamu tidak suruh bocah itu segera keluar, jangan harap saya pergi hari ini. Direktur utama Maya, sebaiknya Anda selesaikan dulu masalah pribadi Anda. Sedangkan urusan kerjasama, lain kali saja. Direktur utama Maya, Anda mencari saya? Direktur utama Raka. Direktur utama Raka. Betul. Saya mantan asisten khusus grup Saputra, Raka Saputra. Kalian kenal? Kenal? Tentu saya kenal. Raka, dulu orang grup Saputra. Pernah rapat bersama. Raka Saputra, datangmu tepat waktu. Kemarin itu cuma salah paham. Kamu harus ikut saya pulang hari ini, minta maaf pada Jiao. Bibi, kalau itu keinginanmu, aku terima saja. Ibu, kamu keluar dulu. Maya, kamu mengusirku? Aku ibumu. Aku anakmu. Kapan kamu pernah membelaku?
Aku sedang bekerja. Silakan pergi. Pergi! Kamu, Direktur Santoso, maaf sekali. Maafkan kami. Masalah kerja sama kita. Kita bicarakan lain kali. Direktur utama ya? Tidak apa-apa. Urusan kerjasama, kita putuskan hari ini. Usahakan besok kontraknya langsung ditandatangani. Direktur Santoso, terima kasih banyak. Anda mau bekerja sama dengan perusahaan kami. Tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kalau tidak ada masalah lagi, aku pulang dulu. Baik. Urusan selanjutnya akan kuserahkan pada asisten untuk menghubungi Anda. Tidak masalah. Kalau begitu, antarkan Direktur Santoso. Dokumen Direktur Santoso kok tertinggal di sini? Kerjasama hari ini bisa tercapai, semua berkat pengaruh Anda. Tenang saja. Aku tahu harus bagaimana selanjutnya. Direktur Santoso. Direktur utama Maya. Direktur Santoso, dokumen Anda tadi tertinggal di kantorku. Lihatlah aku. Hanya sibuk bicara dengan Raka. Sampai lupa bawa barang. Direktur utama Maya, saya pergi dulu. Baik. Kerjasama hari ini bisa tercapai, semua berkat pengaruh Anda. Kenapa Direktur Santoso bilang, bisa kerja sama semua karena pengaruh Raka Saputra? Raka Saputra ini siapa sebenarnya? Halo Dina, cek identitas Raka Saputra. Semakin cepat semakin baik. Maya Pratama sudah mulai menyelidiki identitas asli Raka Saputra. Kurasa tidak akan lama lagi. Dia akan tahu kebenarannya. Direktur utama Raka, perlu kita ungkapkan ke Maya soal tuan muda kedua? Tidak perlu. Kalau dia ingin tahu kebenaran, justru aku tak akan memuaskannya. Kalau begitu, kita buat masalah di dalamnya. Mengerti. Direktur utama. Data yang Anda minta sudah saya dapatkan. Keadaannya mungkin tidak bagus. Anda yakin ingin mendengarnya? Cepat katakan. Raka Saputra. Sebenarnya bukan asisten khusus Presiden Direktur Grup Saputra. Berdasarkan penyelidikan saya, dia adalah sekretaris direktur utama perusahaan saingan kita. Benar 100%. Ya. Sangat mungkin Raka Saputra adalah mata-mata yang mereka kirim untuk memata-matai Direktur utama Maya. Keberadaan Raka Saputra adalah ancaman bagi perusahaan kita. Sebelum terjadi kesalahan besar, kita harus mengusirnya. Masalah ini, aku tahu batasannya. Kak Maya, kamu sengaja menungguku pulang? Kemarilah. Ayo. Untuk merayakan keberhasilanmu dapatkan pesanan besar untuk perusahaan, malam ini kita minum sampai puas. Ayo, ayo, ayo. Ayo, bersulang. Ayo. Kak, aku sudah tidak kuat minum lagi. Raka Saputra. Raka Saputra. Kamu datang, tujuan 5 pertama adalah apa? Untuk mencari kamu, Kak. Aku sudah lama mencarimu. Kamu lama mencariku? Aku terus mencari kamu. Kalau kamu tak datang padaku, aku akan mencarimu. Bibir Kak Maya terlihat enak untuk dicium. Untuk mencarimu, Kak. Sudah lama aku mencarimu. Raka Saputra. Kalau aku tahu kamu membohongiku, aku tak akan pernah memaafkanmu. Sisa pembayaran sudah ditransfer.
Kak, ini maksudnya apa? Tanda tangani ini. Mulai sekarang, kita putus total. Kenapa? Haruskah kujelaskan semuanya? Kamu menyelidikiku diam-diam. Kamu asistenku. Aku menyelidiki latar belakangmu. Ada masalah apa? Yang kamu lakukan memang tak salah, tapi bagaimana kamu bisa yakin yang kamu temukan itu benar? Pemilik perusahaan ini punya hubungan baik dengan Direktur Santoso. Mereka mau memberi kamu muka? Sudah cukup menjelaskan segalanya. Kamu lebih percaya semua ini daripada mempercayaiku. Aku hanya percaya pada mataku sendiri. Kak, kita sudah hidup bersama sekian lama. Kamu yang paling tahu siapa aku. Kalau aku benar-benar tahu, masih perlu menyelidikimu. Lalu perasaan kita selama ini berarti apa? Kamu mendekatiku dengan tujuan tertentu. Membuktikan bahwa di antara kita sama sekali tak ada perasaan. Hanya kepentingan. Bicara soal perasaan. Kamulah yang paling tak berhak. Maya pertama. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Tak ada perasaan di antara kita. Sekarang kamu bergantung pada perempuan lain pun. Aku tak akan merasakan apa-apa. Tanda tangani segera. Mulai hari ini. Kita putus total. Aku lebih baik mati daripada menandatanganinya. Baiklah, aku akan suruh pengacaraku menghubungimu. Keluar sekarang. Aku tak mau melihatmu. Kak Maya, aku mungkin bersalah pada semua orang, tapi tidak padamu. Kepalamu penuh dengan pikiran kotor. Halo? Halo, pesanan makanan Anda. Sudah saya taruh di depan pintu. Nona, saya lihat ada orang mabuk, mondar-mandir di depan rumah Anda. Perlu saya bantu telepon polisi? Mondar-mandir di depan rumahku? Tak perlu telepon polisi. Terima kasih. Buat proposal saja tak becus. Keluar! Entah kenapa Direktur Utama Maya marah sekali hari ini. Nanti kamu masuk hati-hati. Jangan bikin dia marah lagi. Pergi semua dari sini. Kak, kalau kau marah karena aku akan pergi sendiri. Aku tak akan ganggu kau lagi. Aku mengerti. Kau pergi saja. Maya Pratama, sedih apa lagi? Dia pergi kan justru yang kau mau? Direktur utama Maya, Raka Saputra mabuk berat. Suamiku terus mendesakku pulang. Sungguh tak ada pilihan. Baru datang mencari Anda. Bisa Anda jemput dia? Kirimkan alamatnya. Baik, baik. Saya kirim sekarang. Kak, berikan aku minumannya. Raka Saputra, lihat dirimu sekarang. Demi seorang perempuan, pantas? Kak Maya, aku sangat menyukainya. Aku tak bisa melupakannya. Dengar kata kakak, kita pulang ya. Aku yang terlalu berharap sendiri. Kakak, Raka Saputra.
Bangun. Bangun, Raka Saputra. Di mana mantan pacarmu itu? Kalau kau mendekatiku, hanya untuk memanfaatkanku? Lalu kenapa kau tak pernah sekalipun merugikan grup Pratama? Kau bilang datang untukku. Apakah ada sedikit ketulusan? Kakak. Kau bilang tak akan pernah meninggalkanku. Kau bohong. Adik laki, tenang saja. Aku tak akan pernah meninggalkanmu. Ternyata kau. Raka. Adikku menyembunyikan identitas dan mendekatimu untuk melindungimu. Ayah kami menikahi orang ketiga. Anaknya selalu bermusuhan dengan Raka. Kalau mereka tahu keberadaanmu, posisimu akan sangat berbahaya. Maya, ketidakpercayaanmu membuat semua usahanya sia-sia. Kau sudah bangun. Kakak, Aku buatkan sup penawar mabuk. jangan pergi. Aku takut ini cuma mimpi. Masih merasa mimpi? Kupikir kakak benar-benar tak mau aku lagi. Aku sudah tahu semuanya. Identitasmu dan semua yang kau lakukan untukku. Kak, aku tak sengaja bohong. Aku yang minta maaf. Sudah lama menunggu. Tak apa. Kak, tunggu berapa lama pun, aku rela. Rapat grup Saputra, buat apa aku ikut? Kamu pemegang saham, harus hadir. Ah, Semua sahamku hari ini, kuberikan padamu. Nanti, andalkan Kak Maya. Jangan tinggalkan aku. bukan. Kamu bodoh? Ayo pergi. Dulu tak pernah sebahagia ini saat bersamaku. Raka Saputra. Kenapa? Kamu punya segalanya? Kamu rampas milikku? Maya, ingin ku beri jaminan. Kalau Maya tak mati, datang sendiri. Raka, jangan peduli. Kak! Arga Saputra, sentuh Maya sedikit, ku masukkan neraka. Arga Saputra, lepaskan dia, apapun ku kabulkan. Sekarang takut? Sudah terlambat. Maya, di akhirat nanti kita bersama. Tunggu. Bukan Maya yang kau mau. Dari awal, hanya grup Saputra. Lepaskan dia, semuanya untukmu. Aku memang tak suka dia. Sejak awal, aku ingin ambil semua milikmu. Kenapa? Kau tuan muda sah keluarga Saputra. Sedangkan aku, anak haram keluarga itu. Aku memang ingin rampas segalanya darimu. Perusahaanmu, perempuanmu, semua akan kuambil. Arga Saputra, Kau sangat ingin selamatkan dia. Kuberi kau satu kesempatan. Raka Saputra, ayo kita berunding. Bagaimana? Apa maumu? Raka, jangan dengarkan dia. Diam! Begini. Kau tusuk dirimu sendiri. Asal aku puas, kujamin bebaskan Maya. kau... Transaksi bagus, kan?
Raka Saputra, Putra izinkan kau lakukan ini. Diam kau. Nah, gimana? Asal kau tepati janji, akan kulakukan. Lepaskan Maya. Asal kau lakukan, kujamin Maya Pratama bebas. Baik. Raka Saputra, kuperintahkan kau taruh pisau itu. Sekarang, bisa kau lepaskan dia? Cukup. Aku, Maya Pratama, takkan jadi beban siapapun. Ah! Raka Saputra. Raka, bodoh sekali kau. Kak Maya, asal Kak Maya selamat. Raka. Raka Saputra, di dunia ini, mana ada orang sebodoh kau? Hanya untuk sebuah janji, kau pertahankan bertahun-tahun. Kau datangi aku tanpa ragu. Kamu lebih percaya mereka daripada aku. Aku hanya percaya mataku sendiri. Bagaimana aku tega menyakitimu? Raka Saputra. Asal kau bangun, apapun kulakukan. Benarkah? Apapun ku minta, Kakak Maya setuju? Tuan Raka Saputra, apakah Anda bersedia menerima Nona Maya Pratama sebagai istri? Dalam suka duka, sehat sakit, kaya miskin, tak saling meninggalkan? Aku bersedia. Nona Maya Pratama, apakah Anda bersedia menerima Tuan Raka Saputra sebagai suami? Dalam suka duka, sehat sakit, kaya miskin, tak saling meninggalkan? Aku bersedia. Selamat Direktur Raka dan Maya. Pasangan yang serasi. Kau rela cintai Maya dengan nyawamu? Itu keberuntungannya. Maya, dulu ibu salah. Sekarang ibu mengerti. Tak ada lagi yang lebih penting dari kebahagiaanmu. Kedepannya, hiduplah dengan baik. Ibu, tenang saja. Aku pasti jaga Maya.